Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Esther Iris Marnidoli Purba dengan NIM 186611029. Saya dari jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan, Politeknik Negeri Samarinda. Nah, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang bab 3 hukum perusahaan. Yang pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari perkumpulan. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang, didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Unsur-unsur perkumpulan. Unsur-unsur perkumpulan itu ada 4. Yang pertama, kepentingan bersama. Yang kedua, adanya kehendak bersama. Yang ketiga, adanya tujuan bersama. Dan yang terakhir, kerjasama. Jenis perkumpulan berdasarkan kepemilikan. Yang pertama, dimiliki satu orang atau biasa disebut perusahaan perorangan. Yang kedua, dimiliki oleh beberapa orang atau yang biasa disebut firma, CV atau PT. Yang ketiga, dimiliki oleh negara atau disebut dengan perusahaan negara. Kita masuk ke dalam kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan perusahaan. Yang pertama ialah membuat pembukuan. Sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari catatan, yang dalamnya ialah neraca tahunan, perhitungan laba, rekening, jurnal, transaksi harian. Yang kedua, dokumen lainnya itu terdiri dari data setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan. Yang kedua ialah mendaftarkan perusahaannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama ialah persekutuan perdata atau matchcap. Merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan kedua pihak menyetorkan kekayaan untuk usaha bersama. Yang kedua, persekutuan firma. Persekutuan firma adalah persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, yakni anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang ketiga. Nama suatu firma biasanya diambil dari nama bersama pendirinya. Semua orang yang terlibat dalam persekutuan ini mempunyai tanggung jawab yang sama atas semua yang terjadi dalam persekutuan ini, termasuk perjanjian dengan pihak ketiga mengenai usaha dalam persekutuan ini. Yang ketiga, ada persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau lebih secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan atau lebih sebagai pelepas uang kepada pihak lain yang merupakan sekutu komanditer yang bertanggung jawab sebatas sampai pada jumlah uang yang dimasukkan. Yang keempat ada perseroan terbatas atau PT. PT merupakan kumpulan dari orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas yang selanjutnya disebut UU PT. Kita masuk ke dalam macam-macam PT. Macam PT yang pertama ialah PT terbuka. PT terbuka yaitu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya boleh dibeli atau dipunyai oleh umum. Biasanya saham perseroan terbatas pada jenis ini kepemilikannya atas unjuk bukan atas nama, jadi mudah untuk menjual dan membeli sahamnya. Yang kedua, PT tertutup, yaitu suatu jenis perseroan terbatas yang dimana sahamnya hanya bisa dipunyai oleh orang-orang atau kalangan tertentu saja dan tidak menjualnya kepada masyarakat umum. Biasanya pada jenis perseroan terbatas ini hanya dipunyai oleh keluarga atau kalangan tertentu. Organ PT. Yang pertama ada RUPS, yaitu organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan atau dalam anggaran dasar. Yang kedua ada direksi. Direksi adalah organ yang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
Direksi bertanggung jawab atas pengurus perseroan. Yang ketiga ada komisaris. Dewan komisaris ialah organ yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha dan memberi nasihat kepada direksi. Selanjutnya ada merger. Merger adalah suatu perseroan atau lebih menggabung diri dengan perseroan yang telah ada, dengan pengertian bahwa perseroan yang menerima penggabungan tetap ada dan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Selanjutnya ada konsolidasi. Konsolidasi adalah satu perseroan atau lebih meleburkan diri menjadi satu dan membentuk perseroan baru. Hal ini berarti bahwa semua perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar dan kemudian muncul satu perseroan baru. Yang terakhir ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan perseroan yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dalam pengambil alihan perseroannya, yang lama tetap ada, hanya saja beralih kepemilikannya. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang hukum perusahaan. Saya memohon maaf bila sepanjang penjelasan saya banyak kesalahan yang saya lakukan baik dalam bahasa maupun dalam penyampaian materi. Kiranya materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih.